Amsal mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan. Kehidupan yang bagaimana, Bu? Kehidupanmu hari ini menentukan masa depan. Ketika hari ini engkau bergaul dengan pergaulan yang salah, suka menghujat, suka mengungkit-ungkit masa lalu, suka menghitung kesalahan orang lain, jangan harap kau bisa naik ke level yang lebih tinggi. Kau akan terkungkung, kau akan terjebak dengan pemikiran dan fenomena yang salah pada siklus atau pada komunitas itu. Bapak Ibu, pelajaran malam hari ini, saudara dan saya harus menghilangkan rasa cemas, rasa khawatir, rasa was-was dalam hidup saudara. Ayo kita punya iman yang aktif. Iman yang aktif, tadi saya sudah di depan dikatakan iman yang bergerak, iman yang melangkah. Perkatakan iman saudara, tiap hari perkatakan. Jadi tadi aku sehat, aku diberkati Tuhan, anak-anakku jadi anak-anak yang pandai. Ya, jadi kesaksian yang hidup dan sebagainya. Amin. Golek kanan kiri saudara, ayo. Harus perkatakan iman yang aktif, ya. Saya percaya ketika anak-anak saudara dan saya dibekali dengan iman, maka iman itu sebagai perisai. Siapapun, kuasa gelap apapun yang mengganggu tidak akan bisa kena. Tepuk tangan sorangan shalom. Semua pakai berdiri, yang di rumah-rumah boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang bersuka kita katakan amin. Bethany Ribbon Center, I grow, I glorify. My church, my home, I grow, I glorify. Ni hao ma. Bagaimana jemaat BRC yang diberkati Tuhan? Sehat, kuat, diberkati. Tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan kiri kanan, kamu diberkati Tuhan, amin. Yang bersuka cita katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama yuk. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang ajaib. Haleluya. Sama-sama. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Katakan, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sama-sama katakan besarkan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahannya
besar, tiada terkira. Katakan kiri kanan. Aku tak dapat balas. Sama-sama ya. Oh, besarkanlah namanya. Lambaikan tangan sama-sama. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Yang percaya katakan amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Lebih lagi, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Engkau Allah yang layak ditinggikan, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih, muliakan. Oh, besarkanlah. Boleh angkat kedua tanganmu yang diberkati, katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, amin. Tuhanlah penolong, sorakan haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh. Yang wanita, besarkan nama Tuhan. Wanita, Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. yang pria, kemurahannya besar, tiada terkira. Sama-sama, aku tak dapat balas sama besar. Oh, besarkanlah. Yang diberkati boleh lambaikan tangan, katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidup. Sorakan haleluya. Yang di rumah-rumah, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Besarkan nama Tuhan, pujilah. Lebih kuat lagi. Kemurahannya besar, Tiada terkira. Aku tak dapat maaf betapa besar. Oh, besarkanlah. Yang bersuka cita boleh angkat jempolmu, katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Tepuk tangan sama-sama di atas kepala. Tuhan yang di rumah-rumah dengan imanmu, katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, yang sanggup memulihkan kehidupanmu. Lebih keras lagi. Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jempol itu tandanya baik. Amin. Jempolnya tunjukkan sama Tuhan. Biar Tuhan lihat imanmu. Meskipun masalahmu belum ada jalan keluarnya, tapi kau angkat tangan mengimani, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Wanita, Tuhan yang ajaib. Wanita, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. yes. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, katakan jiwaku, jiwaku ditebus olehnya. Sekarang Bapak Ibu sendiri tunjukkan sama Tuhan Yesus. Yes.
Yang di rumah-rumah dengan imanmu angkat tanganmu katakan, Dia penolong hidupmu. Yes. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Sama-sama, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupmu. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Katakan jiwamu, katakan kiri kanan. Jiwamu ditebus olehnya. Yang percaya sorakan haleluya. Tepuk tangannya orang diberkati Tuhan pasti beda. Tepuk tangannya pasti keren kalau diberkati Tuhan. Iya. Yang di rumah-rumah kasih tepuk tangan. Yang mau menari bagi Tuhan boleh lambaikan tangan. Haleluya. Yes. Iha. Sama-sama yuk, bergoyang ke kiri ke kanan, memuliakan nama Tuhan. Bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan yuk. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa darah anak domba Allah. Stop ya. Kita jangan kalah sama Raja Daud. Ya, Raja Daud ketika dia menang berperang, dia menari di hadapan Tuhan. Kita jangan kalah sama Ibu Gembala ya. Bergoyang-goyang menari bagi. Ya, tanda orang bersuka cita tuh dari ekspresi wajah dan tubuh. Ayo musik. Ayo sama-sama. Iya. Yeah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Lebih lagi sama-sama. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa darah anak domba. Yeah. Ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Lihat kiri kanan. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Maukah kau dibebaskan dari maut? Darah Yesus sungguh mulia. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Darahnya, darah. Musik menyembah Tuhan. Kita semua menari yuk. Biar musik menyembah Tuhan semua menari. Yang di rumah-rumah dalam sukacita dan mujizat. Haleluya. Yes, amin. Wanita, wanita,
bersuka kita sorakan haleluya. Tanpa musik, sorakan yuhu. Kelihatan wajah yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Yakin percaya pulang membawa berkat surga cita surgawi. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kami buka kedua tangan kami Bapak, kami siapkan hati kami untuk menyembah Engkau. Thank you God. Seperti tingginya gunung dan dalamnya samudra, demikianlah tinggi dan dalamnya kasih-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Mari Roh Kudus, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat, setiap hati kami yang haus akan hadirat-Mu. Sebab lebih baik 1 hari dalam pelataran rumah-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Tunggu Bapa, kami bersyukur kami boleh merasakan hadirat-Mu di tempat ini. Syararama sande. Haleluya, haleluya. Dinyatakan, dilimpahkan hadirat-Mu di tempat ini Bapa. Baru haba benseme Adonai. Diberkatilah Engkau yang datang dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, Bapa Yahweh Adonai. Mari Roh Kudus, jangan ada seorang pun yang terlewati. Mari setiap umat-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang di rumah-rumah mengalami Engkau, mengalami perjumpaan dengan Engkau. Dan kami percaya saat kami berjumpa dengan-Mu Bapa, ada sukacita, ada damai sejahtera, bahkan ada mujizat yang tidak lazim terjadi dalam hidup kami. Sebelum Kau bentuk kami dengan firman-Mu, biarlah kami berkati Kau dengan pujian kami, sebab Engkau Allah yang bersemayam di atas pujian kami. Tetap dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali. Tetap dalam hadirat Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Mari umat yang percaya dengan angkat tangan-Mu di hadapan Bapa-Mu berkata, bagaikan dalamnya samudra, begitu tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Jemaat sendiri, jemaat berkata, bagaikan begitu luas
Betapa dalam kasih-Mu Tuhan tiada terhitung. Benar Bapa. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Yes, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Biar musik menyembah Tuhan, mari kita menyembah di dalam bahasa roh. Betapa dalam, betapa tinggi kasih-Mu Tuhan, tak terselami segala jalan-jalan-Mu. Betapa hebat, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Sungguh Bapa, kami menikmati betapa Engkau sangat baik. Engkau hadir di tempat ini, Engkau pun hadir di rumah-rumah yang hadir mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus, mengalami kesembuhan. Yang lemah berkata, aku kuat sebab Engkau pahlawan kami Tuhan. Terus musik menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah-rumah, mau yang ada di tempat ini berkata-kata dengan Tuhan, bermazmur, mengucap syukur kepada Tuhan. Yes, God. Tuhan tidak pernah terlambat memberikan pertolongan. Firman Tuhan berkata segala sesuatu indah pada waktunya. Bapak Ibu yang di rumah ataupun di tempat ini yang memerlukan pertolongan Tuhan, boleh angkat tangan. Yang memerlukan pertolongan Tuhan, apapun yang menjadi pergumulanmu, ingat, Yesus lebih hebat dari segala masalahmu. Yesus lebih dahsyat dari segala apapun persoalan yang kau hadapi. Saat kau mengangkat tangan dengan imanmu, Tuhan pun akan turun tangan memberikan pertolongan. Nikmati hadirat Tuhan. Oh yes God. Yes, thank you God. Thank you Jesus. Thank you, Kau baik Bapa. Kami nikmati hadirat-Mu di tempat ini Tuhan.
Kami tidak mau menyia-nyiakan waktu di pagi hari ini Bapa. Menikmati Engkau. Oh shalama ya lama ya lama shalama. Kurama kalama lama shalama kalama Amin. Yes. Ya Firman Tuhan berkata, dengan iman Abraham mendapatkan pertolongan meskipun mustahil. Tapi ketika Tuhan membela Abraham, anak perjanjian pun Tuhan berikan. Tuhan sedang janji apa dengan kita pagi hari ini? Tapi yakin dan percayalah, Dia Allah yang setia membela perkara-Mu. Kami angkat tangan kami kepadamu Bapa dengan iman kami. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000. Bapak, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, baik yang di rumah-rumah yang mengangkat tangan Bapak. Anak-anakmu membutuhkan pertolongan-Mu Bapak. Engkau Allah yang tidak pernah lewati kami Bapak. Engkau Allah yang membela setiap kami. Tiara bakal bayana, mari bangkit berdiri bersama-sama. Dengan iman bangkit berdiri bersama. Meskipun 1000 tangan manusia, yes, amin. Namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang, sekali lagi yang percaya. Meskipun 1000 tangan percaya dengan imanmu, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Sorak-sorak yang meriah untuk Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih ya Bapa buat ibadah pagi hari ini yang sudah Engkau kawal ya Bapa, dari awal ibadah diberikan pujian penyembahan kepadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang tetap mengasihi kami. Sekalipun kadangkala kami seringkali mengabaikan
kasih sayang-Mu, mengabaikan kesetiaan-Mu. Tapi kami bersyukur mempunyai Allah yang hebat. Mempunyai Bapa yang senantiasa mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar firman akan ditaburkan. Urapi hati kami. Urapi setiap kami yang hadir. Baik setiap jemaat yang menyaksikan ibadah ini secara online. Dimanapun kekasih-kekasih Tuhan berada. Kami menyerahkan mereka semua. Dan bahkan jemaat tercinta BRC Nunukan. Jemaat tercinta BRC Golf. Yang hari ini mengikuti ibadah hari ini. Kami siap mendengar berita kebaikan-Mu ya Bapa. Roh Kudus, beracaralah di hati kami. Beracaralah di roh kami. Sehingga ketika butiran firman disampaikan, Roh Allah bekerja menguasai roh kami. Amin. Setiap kita yang letih lesu berbeban berat di dalam nama Yesus mendapat kelegaan. Terima kasih Bapa. Kami siap duduk dengar menjadi telinga seorang murid. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati firman, sama-sama kita katakan amin. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Berikan aplaus untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara, 1 minggu ini ya. Jadi hampir 1 minggu, hari Kamis kemarin 13.20 kita ditinggal oleh pelayan Tuhan kita juga salah satu pejabat pendeta kita yang sudah mendampingi kita selama kurang lebih 3 tahun ini ya, 3 tahun berjalan, yaitu asisten Pastor Andika. Ya, perjalanannya mungkin saudara bisa lihat, kalau kepingin tahu perjalanannya saudara klik di YouTube Happy Birthday atau Birthday BRC ya, yang ketiga. Nah, ide pembuatan menyambut birthday tersebut adalah ide yang disampaikan oleh Pastor Andika kepada Yohan. Ya, jadi saya perlu ceritakan karena bagi saya ini luar biasa gitu ya, pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Kemarin saya lupa, terus waktu pulang Yohan ngomong sama saya diingatkan kembali. Jadi waktu birthday itu saya ditanya oleh Pak Andika, Cece mau ngundang tamu enggak gitu ya, penyanyi kayak biasanya. Wis Pak, kita hari ini tahun ini kita puasa dulu. Ya kita puasa, kita adakan semuanya di golf, kita puasa. Jadi nanti kita minta petunjuk Tuhan. Oke C, lalu Pak Andika ngomong sama Yohan, Han kan mama enggak ngundang orang nih, enggak ngundang penyanyi, enggak ngundang apa yang seperti tahun kemarin kita ngundang Frankie di Langsep gitu ya. Terus gimana Han, kalau misalnya perjalanan BRC itu kita bikin sebuah film gitu loh Han, gitu. Jadi itu percakapannya Pastor Andika. Kemudian mereka tiktokan berdua, jadilah seperti nanti Bapak Ibu Saudara klik di Happy Birthday yang ketiga BRC. Nah itu semua adalah ide-ide Pak Andika dan Yohan berdua, mereka tiktokan membuat satu acara di dalam birthday itu. Nah sebab itu ketika pembukaan BRC Golf sempat terhalang karena ada tukang yang salah potong talang sehingga airnya itu ketika hujan masuk di sini akhirnya kita terlambat pembukaannya sampai hampir 1 bulan lagi. Yohan sangat kecewa ya, Yohan sangat kecewa, sedih sekali. Nah puji Tuhan akhirnya bisa berjalan. Nah saya bersyukur sempat dipertemukan dalam satu pelayanan dengan tim meskipun hanya umurnya 3,5 tahun dengan Pastor Andika ya. Tapi saya percaya Tuhan lebih mengasihi Pastor Andika, Tuhan lebih saya mendapatkan satu pemikiran bahwa wah Tuhan lebih membutuhkan Pastor Andika. Mungkin di sana dia sedang diutus Tuhan untuk mimpin orkestra di surganya Tuhan yang indah. Amin. Sorak-sorai untuk Tuhan Yesus.
Rancangannya tidak akan pernah gagal untuk saya dan saudara. Sekalipun kadangkala agenda kita dipotong sama Tuhan. Amin. Tapi agenda yang dipotong oleh Tuhan itu ternyata Tuhan sedang memberikan satu agenda baru yang lebih dahsyat untuk saya dan saudara. Amin. Haleluya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan memberikan satu tema yaitu kemenangan yang merdeka. Kemenangan yang merdeka. Hidup ini adalah sebuah perjalanan, ya. Hidup ini adalah sebuah perjalanan, hidup ini adalah sebuah perjuangan dan hidup ini harus kita selesaikan dengan well done. Tapi ketika kita mau menuju hidup yang well done, ada satu proses yang tidak mudah. Kalau saudara menemukan buah anggur, ya, kalau kita periksa ke dokter luar negeri, biasanya kita dikasih tahu. Contohnya kalau Pak Pur 5 tahun yang lalu dioperasi empedunya. Jadi Pak Pur itu sudah tidak punya empedu, gitu ya. Lalu pulang dokternya ngomong, nggak boleh makan kangkung, rebung, saya lupa yang satu saudara, 3. Saya mikir, dok, masa dok sakit gitu terus ada hubungannya sama makanan dok. Terus dokternya tertawa ya. Siapa sih? Dokter Murugan ya, dokter Murugan di Penang. Dokternya seorang dokter India, 1 hari dia bisa mengoperasi orang empedu 8 orang saudara. Kemudian dokter mengatakan, ibu tahu nggak kenapa Pak Pur kena sakit empedu? Nggak tahu dokter, ini akibat gaya hidupnya, makanannya beberapa tahun yang lalu itu salah. Oh saya baru ngeh saudara. Ternyata orang sakit itu bisa juga dari makanan. Nah kemudian terus gimana dokter? Pasti makanannya yang berlemak, santan, bla 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 gitu ya saudara. Saya sama melongo. Loh yang dikategorikan dokter itu tadi memang sukaannya Pak Pur semua saudara. Loh terus saya ngomong lagi, saya masih enggak terima lagi. Saya ngomong, dokter jadi intinya suami saya ini sampai kapan enggak boleh makan rebung? Loh ya seumur hidup enggak boleh makan rebung. Karena sudah enggak punya empedu. Saudara, saya amazing banget saudara. Ternyata makanan bisa membuat satu penyakit. Lah Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang diberikan hikmat oleh Tuhan, saudara dan saya dipakai Tuhan untuk memberkati orang lain. Jadi saudara dan saya harus benar-benar memperhatikan, menjaga makanan yang saudara makan. Jangan sampai nanti kalau sakit dimarahin seperti dokternya Pak Pur. Akibat salah makan, habitnya makan yang salah saudara. Nah kembali lagi tentang hidup. Kemenangan yang merdeka kita buka dari Kejadian 3 ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Ya ini multimedianya enggak bisa dibuka ya ayatnya ya. Ya enggak bisa dibuka. Oke kita buka pakai pakai handphone. Bapak Ibu Saudara yang membawa handphone ya. Kejadian 3 ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Enggak bisa ya. Ya saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan? Nah, hati-hati ya saudara. Iblis yang ada di sini kalau ngomongnya manis, ngomongnya lembut. Nah yang kedua, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ayat yang ketiga, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian.
Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar tentang satu perikop bahwa tipu muslihat iblis itu sangat-sangat kenceng sekali untuk menghancurkan hidup saya dan saudara. Yang mengerti katakan, yes saya tahu. Hari ini kita diingatkan bahwa saudara dan saya senantiasa ingin digocoh, ingin dijatuhkan oleh iblis, oleh setan. Jadi urutannya itu iblis dulu saudara. Iblis baru memperanakkan, maksudnya divisi di bawahnya itu baru setan saudara. Yang kemarin sempat saya bahas ada 7 divisi ya Bapak Ibu Saudara ya waktu di Taiji. Jadi saya kalau ngomong iblis itu berarti tingkatan yang tertinggi iblis. Nah Bapak Ibu Saudara, iblis ini kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu bahwa iblis itu adalah dari malaikat yang dibuang, malaikat yang begitu dekat sama Tuhan dan dia merasa iri hati dan dia ingin menyamai Tuhan, ingin disembah. Nah iblis punya pekerjaan, sebelum itu saya katakan bahwa ini adalah tentang ular. Ular yang di Kejadian ini, kalau Bapak Ibu Saudara pelajari, Saudara baca, ular yang ada di Kejadian ini nanti adalah ular yang sama yang Bapak Ibu Saudara pelajari atau baca pada Wahyu 20. Nah, ular ini dari Kejadian sampai Wahyu terus akan berusaha menggocoh saya dan saudara. Supaya saudara rusak, supaya saudara tidak masuk dalam perencanaan Allah. Supaya saudara ini hancur dalam segi apa Bu? Semuanya. Hancur dalam pelayananmu, hancur dalam keluargamu, hancur dalam pekerjaanmu, hancur bahkan dalam sekolahmu. Yang pertama kita melihat bahwa orang yang dikatakan menang berarti orang itu harus bertempur. Orang yang bertempur memerlukan alat-alat. Kalau Daud waktu membawa makanan buat kokonya, dia diremehkan sama kokonya. Ayo si kecil pulang, wes ayo makanannya mana, sandwichnya mana gitu ya kira-kira ya. Ayo nang pulang, selak dicariin sama papa gitu ya. Tapi tiba-tiba tangan Allah bekerja sehingga dari Daud itu akhirnya Daud bisa mengalahkan Goliat. Apakah Daud memakai baju perang? Tidak bisa Bu, baju perangnya gede-gede. Pasukan perangnya itu besar-besar dan kalau melawan Goliat selalu dipakai tameng seperti besi. Nah itu kalau dimasukkan Goliat pasti kelelep. What is the meaning kelelep? Goliatnya enggak kuat saudara, tenggelam. Daudnya tenggelam, Daudnya enggak kuat pakai bajunya saudara. Nah singkat cerita, setiap saudara dan saya yang berperang itu pasti memerlukan alat-alat. Perang adalah tahu dulu musuhnya. Jadi hari ini kita fokus, kita tahu bahwa musuh kita adalah iblis. Ular tadi. Yang suka mengecoh, yang suka menjerat dengan kata-katanya yang lembut. Kemudian ketika saudara sudah tahu musuhnya, yang kedua saudara harus membawa peralatan perang. Kalau Daud dengan tubuhnya yang kecil, maaf AC-nya bisa supaya enggak nyentrong ke sini. Ya, Pak Yanti, maaf ya. Kalau Daud, meskipun dia enggak bisa memakai baju perang, saudara mungkin mengatakan, Bu, aku jemaat Bu, aku cuman orang biasa, aku bukan pelayan, aku bukan hamba Tuhan. Lalu bagaimana Bu Ita? Mungkin tayangan ini bisa disaksikan oleh rekan-rekan tercinta, kekasih Tuhan yang ada di Surabaya, yang ada di Tulungagung, yang ada di Lumajang. Kalau bertanya, bagaimana aku bukan hamba Tuhan? Saudara, banyak ada beberapa orang hamba Tuhan yang juga jatuh. Tetapi saya tidak akan membahas dari level hamba Tuhan. Saya membahas dari level jemaat. Kalau Bapak Ibu Saudara sebagai jemaat,
Misalkan saudara mengalami harus perang, jangan khawatir, jangan minder. Daud adalah orang yang kecil, tapi dengan batu kali membawa beberapa batu yang kecil-kecil, dia bisa menjatuhkan Goliat. Karena dia punya hikmat, karena dia minta hikmat dari Tuhan. Sehingga dengan satu gerakan ditarik batunya, langsung jedet kena dahinya Goliat. Beberapa waktu yang lalu saya katakan Goliat seperti melihat anjing. Padahal yang di depannya adalah Daud. Dan saya katakan ada beberapa orang yang mengalami ketika ada gangguan di dalam otaknya, pandangannya menjadi kabur. Sehingga ketika melihat Daud disangkanya melihat anjing. Nanti dibaca ayatnya di rumah ya, yang sudah saya bahas di Taiji. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara, ketika saudara mau perang, satu sudah tahu dulu lawannya. Sudah tahu lawannya iblis, bawa firman Bu. Alat saudara apa? Batu kecil-kecil. Firman yang saudara baca, firman yang saudara perkatakan. Hari ini semua ahli ekonomi mengatakan 2025 tidak boleh beli apa-apa saudara. Jangan membeli properti, jangan membeli mobil, jangan membeli A, jangan membeli B. Kalau melihat berita dunia, perekonomian semua ngeri-ngeri sedap. Desember sampai Januari nanti kita akan diguyur hujan secara terus-menerus. Bukan hanya dari kalangan atas Bu, mohon maaf. Para teman-teman mungkin ada keluarga saudara yang bekerjanya bagian mengusung sampah juga enggak mau keluar. Males karena pagi-pagi sudah hujan. Bisa dibayangkan perekonomian akan berjalan lambat. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita orang-orang yang percayai dalam nama Yesus, aku biji mata Tuhan, aku dipelihara Tuhan. Ingat, burung di udara enggak punya lombong Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia bisa makan. Apalagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Jangan pernah membawa kekhawatiran saudara, ketakutan saudara akan masa depan saudara mempengaruhi damai dalam hati saudara. Firman berkata kekhawatiran tidak menambah sehasta apapun dalam hidup saya dan saudara. Jadi buat apa kita khawatir? Yang penting percaya aku biji mata Tuhan. Aku pasti disiapkan, aku pasti bisa hidup, aku pasti diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, iblis selalu menyerang rasa hati saudara. Ketenangan saudara selalu dibuat panik dalam hal apapun. Waduh, aku divonis dokter seperti ini. Waduh, pelayananku kok seperti ini. Waduh, jangan-jangan dia begini. Waduh, rumah tanggaku kok seperti ini. Wah, kayaknya enggak ada harapan deh. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, ketika Bapak Ibu Saudara mengatakan firman-firman Tuhan, aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memulihkanku. Percayai Bapak Ibu Saudara. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menyenangkan ke air yang ia menegarkan jiwaku. Ia membintunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, perkatakan firman. Namanya manusia, Bu.
Mendengar berita A, mendengar berita B, pasti khawatir. Tetapi firman hari ini mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa senjata firman Tuhan, janjinya iya dan amin. Saudara, kembali lagi tentang kesehatan, dokter menganjurkan kepada beberapa orang yang sering punya tekanan darah tinggi untuk makan anggur atau yang mungkin punya gangguan jantung. Anggur yang ini loh saudara, anggur yang masih ada bijinya. Satu hari harus makan 100 gram. Harusnya 80 gram Bapak Ibu, tapi kalau kesulitan 100 gram boleh. Ternyata anggur itu punya efek untuk mengencerkan darah. Jadi untuk menghindari kekentalan darah, anggur ini adalah buah yang dianjurkan dokter untuk diminum bagi orang yang punya tekanan darah tinggi dan punya masalah dengan jantung. Istilahnya supaya darahnya encer gitu loh saudara. Untuk mempermudahnya seperti itu. Waktu kita beli anggur per kilo, saudara bisa nemukan anggur ini cuma 100.000. Tapi ketika anggur ini sudah diperas, disimpan beberapa lama, dimasukkan di dalam botol yang bagus, anggur ini akan menjadi 800.000. 1 juta, 1.500.000. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena anggur ini mengalami proses. Dari anggur biasa diproses sampai menjadi anggur yang mempunyai kandungan-kandungan yang lain. Salah satu kandungannya adalah bisa menghangatkan tubuh. Alkitab memang mengatakan bahwa sedikit boleh. Tapi kalau saudara minum 1 pickup anggur tidak boleh Bapak Ibu ya. Tidak boleh. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara pengen minum anggur cuman 1 sloki, 2 sloki tidak apa-apa. Karena Alkitab juga mengajarkan tidak mengapa, minum seteguk anggur tidak apa-apa. Yang penting jangan 1 pickup anggurnya Bapak Ibu Saudara ya. Nah Bapak Ibu Saudara, intinya adalah yang ingin saya katakan, ketika anggur ini diproses, apakah mengalami satu keadaan yang nyaman? Enggak nyaman Bapak Ibu Saudara. Dia harus mengikuti proses demi proses, dihancurkan, diremet-remet dengan mesin saudara. Sehingga airnya bisa keluar, terpisah dari kulitnya. Air yang sudah keluar diperes lagi, dihitung lagi kadarnya sampai berapa persen. Sehingga nanti ketika difermentasi mengandung sekian persen alkohol. Setelah dikemas, berapa hari dikemas di dalam satu bentuk, jadilah anggur yang mahal. Hari ini Bapak Ibu Saudara jangan pernah khawatir. Kalau masih dalam keadaan gak enak, ingat anggur. Berarti aku masih diproses. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk prosesmu. Dampingi Tuhan, terus pegang tanganku supaya setiap proses yang kulalui Tuhan, aku bisa menang dan aku bisa menjadi air anggur yang mahal harganya. Sorak-sorai untuk Allah kita. Tepuk dadanya, dampingi aku Tuhan setiap proses yang kuterima. Amin. Saudara, 2 Korintus 4 ayat 13 mengatakan bahwa Paulus mencatat identitas iblis adalah ilah zaman ini. Dan kemudian Paulus mengatakan bahwa kita anak-anak Tuhan yang sudah terpilih punya kuasa. Seperti pujian hari ini yang nomor 2. Ada kuasa dalam darah Yesus. Saudara dan saya sudah dikasih privilege. Saudara dan saya sudah diangkat menjadi anaknya. Menjadi anak itu adalah status yang sangat luar biasa. Ketika saudara diangkat menjadi anak, gak cuma ngomong doang saudara. Ada orang yang cumanya pinter ngomong, aku sayang kamu, aku cinta kamu. Ayo kita pacaran yuk, berapa lama? Nggak tahu. Kita menikah tahun berapa? Nggak tahu. Kalau di TikTok saudara, katanya pacaran tok, gak dikawin, kecut gitu saudara. Saya malam-malam itu sudah teler-teler saudara. Setengah 12 itu nunggu jam 12 mau doa sama Yohan. Malam ini saudara, kan beberapa waktu yang lalu saya janjian terus sama Yohan. Nunggu jam 12 ya Ma, oke. Lah nunggu kesempatan itu supaya saya enggak ngantuk. Saya nyalakan TikTok setengah 12. Oh ada yang lucu saudara. Pacaran tok, bertahun-tahun pacaran. Gak dikawin, kecut gitu saudara.
Terus saya mikir, oh iya ya pacaran tok gak dikawin-kawin, kecut. Oh iya bener juga ya. Saya pikir gitu saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara, pacaran tok bertahun-tahun gak dikawin kecut. Tapi kalau dengan Tuhan, saudara diproses, saudara sedang dibawa kepada hidup yang bernilai. Berikan sorak tangan untuk Tuhan. Aplaus untuk Tuhan Yesus. Menjadi anggur yang mahal. Tadi pujian mengatakan meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, percayalah Tuhan yang akan bela. Pembelaan manusia, saudara mungkin bisa dibela oleh manusia, 100 mulut manusia membela saudara. Tapi Tuhan akan menyingkapkan ketika saudara di mata Tuhan tidak benar, Tuhan akan menyingkapkan. Tahun kemarin adalah sudah dibahas oleh Pastor Stefanus ya. Tahun kemarin dikatakan yang terakhir 5758 atau berapa begitu. Pak Stefanus mengatakan ada mulut yang terbuka. Arti bahasa Ibraninya ada mulut yang terbuka. Di mana tahun 2024 itu adalah tahun keterbukaan. Siapapun yang bersalah pasti akan terbuka. Tahun 2024 kalau saudara lihat di BRC-nya cari Pak Stefanus yang awal-awal tahun baru. Nanti kita juga akan menghubungi beliau kembali untuk bulan depan. Nah, saudara, kita hidup di Indonesia dengan berbagai macam budaya, dengan berbagai macam suku. Sehingga sepanjang minggu ini kita akan mengadakan perayaan Imlek ya. Nah, kemudian tahun Imlek ini secara tahun Cina adalah tahun ular. Saudara dan saya ngerti kan, ular adalah simbolnya iblis. Jadi saudara dan saya harus hati-hati. Saudara, kalau kita hidup dengan beraneka macam budaya, dengan kekayaan Indonesia yang begitu banyak, saudara pasti mengalami orang-orang yang seumuran saya 40, 50, kalau Imlek harus pakai baju merah. Kalau enggak pakai baju merah, waduh kita dimarahi semua saudara sama orang tua. Nah, saya hubungkan dengan Alkitab adalah bahwa kita ini jangan buat orang tua marah. Wong cuman disuruh pakai baju merah aja loh, ya sudah pakailah. Ngerti ya Bapak Ibu Saudara ya. Imlek suruh datang makan-makan, bukan makan-makannya saudara. Tapi kedatangan saudara untuk berkumpul menjadi satu dengan keluarga besar. Sebetulnya itulah yang diinginkan oleh orang tua saya dan saudara. Jadi ketika mereka memberikan pelajaran-pelajaran yang masih oke, relevansinya oke dengan firman Tuhan, kita harus membuat orang senang. Ketika orang itu disenangkan dengan kita, maka kita sudah memberkati mereka. Nah kalau orang itu disenangkan dengan kita, kita disuruh datang kumpul bareng, ya wis kita datang saudara. Menyenangkan hati orang tua. Orang tua yang masih hidup ya enggak apa-apa kita senangkan. Sebisa kita, semampu kita. Jadi ketika kita merayakan Imlek adalah konotasinya adalah untuk bersatu bersama dengan keluarga. Di mana ada kerukunan, firman Tuhan lagi mengatakan ada berkat yang tercurah. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Di mana ada kerukunan di situ berkat akan turun, akan dicurahkan buat saya dan saudara. Yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudara mengatakan bahwa iblis tidak akan pernah berhenti menggocoh saya dan saudara. Tahun ini kalau kita pelajari Bapak Ibu Saudara ini hanya sekedar intermezzo. Tahun ini adalah tahun dengan lambang ular. Bapak Ibu Saudara dan saya harus waspada. Minggu depan saya akan bahas lebih mendalam mengenai iblis atau penuduh. Hari ini orang yang menang adalah orang yang dikatakan bisa, mampu menguasai dirinya terhadap permasalahan apapun. 2 Tawarikh 8 ayat 12. Bentar Bapak Ibu Saudara. 2 Tawarikh 8 ayat 12. Maaf, saya kok salah ya. Bentar. Sorry. Maaf, karena, sebentar.
1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang ditelannya. Petrus mengingatkan kepada saya dan saudara, sepanjang tahun ini saudara harus lebih waspada. Saudara harus lebih sadar dan bukan hanya waspada, sadar, berjaga-jaga. Karena lawan kita adalah iblis. Iblis akan menyerang kelemahan saya dan kelemahan saudara. Jangan pernah tertipu. Iblis selamanya tidak akan pernah menjadi sahabat saya dan saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman mengatakan bahwa kita punya kuasa. Lukas 10 ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Engkau akan punya kuasa dan otoritas atas musuh dan kesengsaraan yang tertinggi dan tidak akan dapat disangkal. Saudara harus memakai firman Tuhan, perkatakan firman, perkatakan ayat. Sehingga saudara ketika lemah, ketika saudara mendapat satu serangan, baik itu serangan berupa mental. Bapak Ibu Saudara pernah dengar beberapa saat yang lalu, ada seorang anak yang menjatuhkan diri karena mentalnya diserang. Saya tidak menyalahkan Bapak Ibu Saudara, bukan jaminan seorang anak hamba Tuhan bisa tampil perfect, bukan jaminan. Anaknya yang ganteng saudara ya, usianya sekitar 24 atau berapa saudara. Baru aja dirayakan ulang tahun. Saya tidak menyalahkan siapapun. Karena iblis itu menyerang mental dulu. Saudara didakwa, dia adalah diabolos, Septuaginta didakwa. Kamu pembohong, kamu pencuri, kamu tidak layak melayani Tuhan. Hidupmu hina, hidupmu begini, hidupmu begini. Itu tugasnya iblis, menjadi penuduh. Saudara hari ini diingatkan oleh Tuhan, lawan tuduhan iblis itu dilawan dengan ayat-ayat firman Tuhan. Aku berharga di mata Tuhan, hidupku berarti bagi Tuhan. Aku dipercaya Tuhan, aku pasti dimampukan Tuhan. Aku pasti dicukupkan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini BRC kehilangan pastor yang baik. Bahkan dia mencetuskan pelayanannya pun setiap hari Minggu dia berani yang pertama mengatakan tanpa PK. Saudara, yang saya lihat bukan dari segi keuangan saudara. Yang saya lihat dari mulutnya, declare dia berani mengatakan seperti itu. Apakah dia tercukupi? Apakah dia sudah have fun? Belum Bapak Ibu Saudara. Ada banyak hal yang terjadi yang kadangkala dia tidak ngomong. Mungkin Nawang yang tahu ya, sempat sumurnya kering, sumurnya mati. Dia butuh berapa juta untuk membuat sumurnya nyala. Tapi luar biasa, pendeta ini luar biasa. Dia percaya semua itu dari Tuhan, dia cukupkan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita belajar bahwa permasalahan apapun dalam hidup saudara, tetap percaya saudara pasti diberi kemampuan. Saudara pasti diberkati dan Tuhan tidak akan memberikan saudara yang ecek-ecek, berkat yang ecek-ecek. Tapi saudara dibawa Tuhan untuk naik ke gunungnya Tuhan. Gunung apa Bapak Ibu Saudara? Gunung kemuliaan. Apa itu Bu gunung kemuliaan? Ketika saudara dan saya dibawa ke gunung kemuliaan yang tidak pernah saudara pikirkan. Yang tidak pernah timbul dalam hati. Yang tidak pernah saudara dengar. Semua itu disediakan untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Beberapa minggu yang lalu saya diingatkan oleh Pastor Hari Pram bahwa luar biasa. Ya Tuhan memberkati ini luar biasa. Apa sih kok Hari? Berapa tahun yang lalu saya kan ketemu Cece 2005 di rumah Sulfat. Iya, hari ini di rumah ini. Luar biasa multiplikasi. Oh kok Hari gak tahu yang harus saya lalui. Iya, tapi intinya yang di Sulfat sama yang di sini multiplikasinya kan lebih. Oh iya kok Hari. Iya kok Hari. Jadi saya baru sadar saudara. Orang salah kadang itu tidak ngerti saudara. Harus ada yang lihat.
Seringkali saudara lihat kan, kalau orang naik sepeda motor, terutama ibu-ibu plus 62. Ketika dia rating ke kiri, dia beloknya kemana saudara? Ke kanan. Waktu dimarahi, hei bu, kaget aku bu. Wow, kan gitu ya saudara. Sering kita lihat di TikTok itu ya. Di TikTok dinyalakan, inilah model ibu-ibu plus 62 kalau naik sepeda. Kan begitu kan saudara di TikTok. Rating kiri, beloknya ke kanan. Sennya kiri, beloknya ke kanan. Waktu diingatkan, aduh bu kaget aku. Malah dimarahi yang ngomong, kaget aku dimarahi malah. Wow, gitu. Jadi kita tertawa sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara, kadangkala kita mengalami salah, tidak sempurna. Ketika saudara salah, tidak sempurna, ada orang yang mengingatkan. Terima dengan tersenyum. Saya undang imam musik untuk naik. Kesimpulannya yang pertama, untuk mengalami satu kemenangan yang merdeka, berpikir tenang dan positif. Yang kedua, biasakan tidak menyalahkan orang lain. Apapun yang kita alami hari ini, jangan pernah menyalahkan orang lain. Yang ketiga, tetap ingat janji Tuhan dan jadilah pelaku firman. Yang keempat, jangan pernah terjebak kepada masalah, tetapi mintalah hikmat dan solusinya dari Tuhan. Karena hikmat duniawi terbatas. Tetapi ketika saudara dan saya minta hikmat dari Tuhan, hikmat Tuhan tidak terbatas. Dan dia akan memberikan terobosan-terobosan iman kepada saya dan saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya serahkan kepada Pak Purnomo. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Adakah di antara saudara yang belum terima roti dan anggur? Saudara boleh angkat tangan, nanti para petugas akan mengambil saudara. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Bapa, mengalir dan mengalir. Angkat tinggi roti di atas kepala saudara. Memenuhi Dan sudah dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini peringatan atas aku. Bukankah roti di tangan saudara adalah tubuh Kristus dalam nama Yesus? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saudara angkat tinggi air anggur di atas kepala saudara. Dan juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimadrakan oleh darahku. Perbuatannya di peringatan atas aku. Bukankah air anggur di tangan saudara adalah darah Yesus dalam nama Yesus? Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Bapa,
kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Haleluya, haleluya. Mengalir memenuhi hidupku. Kami bersyukur ya Bapa, ibadah pada siang hari ini buat firman-Mu yang sudah menegur, menuntun dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Ajar kami ya Tuhan untuk bisa melakukan firman-Mu. Kami sendiri tidak mampu, kami sendiri tidak kuat. Kami sendiri tidak bisa Tuhan. Tetapi karena pertolongan oleh Roh Kudus, kami boleh belajar melakukan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Tambah-tambahkan hikmat, marifat, akal budi, pewahyuan yang khusus yang dari surga. Dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, nama Engkau saja dipermuliakan. Terima kasih buat berkat perjamuan kudus. Kami yakin dan percaya Tuhan, tubuh yang sudah dihancurkan di atas kayu salib sudah menyembuhkan segala penyakit kami. Dan darah Yesus mengampuni, membayar semua kesalahan dan dosa-dosa kami oleh karena anugerah kasih karunia yang Kau berikan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pengumuman seperti biasa, hari Kamis besok ada ibadah doa firman mujizat yang kita mulai jam 6 sore. Dan seperti hari ini ibadah raya hari Minggu jam 10 pagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya menghimbau karena hari-hari ini ya marak ya flu ya, kemarin saya kena, semuanya satu rumah kena ya, akibat flu-nya jalan-jalan. Ya, jalan terus. Oleh sebab itu saya minta terutama bagi ibu-ibu para senior ya, bukan lansia tapi senior. Ya, tolong berjaga-jaga sendiri. Jangan sampai flu ini yang berkeliaran masuk di dalam rumah saudara ya. Begitu aja firman Tuhan, pengumuman yang saya sampaikan. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Berkat Tuhanku berlimpah-limpah.
berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Haleluya. Dan ku yakin tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak Tuhan mendengar dan menjawab doaku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa yang baik, Allah Roh Kudus. Engkau telah menyertai memimpin ibadah pada siang hari ini. Kami percaya ibadah hari ini Tuhan membawa banyak keuntungan bagi kami ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa. Tuhan senantiasa dalam setiap kehidupan kami, firman itulah yang menjadi kekuatan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani pada pagi ini, yang tidak sempat hamba sebut satu persatu. Berkati sendiri Tuhan, Engkau menilai setiap kehidupannya dengan berkat yang berlimpah-limpah yang dari surga. Sekarang saudaraku, sebelum engkau pulang, angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat dengan iman, dan itu pasti terjadi. Terbukalah tingkap-tingkap langit, Amin. terbukalah pintu-pintu kerajaan surga. Hamba-Mu mengikat segala yang ada untuk turun atas kami semua. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian-Mu turun-temurun. Diberkati hidup menikah dan anak cucumu, diberkati usaha pekerjamu, diberkati studimu, diberkati kesehatanmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil dan beruntung. Jalanmu tidak pernah turun, engkau menjadi kepala bukan ekor, engkau dibawa naik Tuhan. Terima kasih ya Bapa, engkau bawa semuanya itu, engkau nikmati dalam anugerah dari Allah Bapa. Kasih sayang perbuatan ajaib daripada Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertaimu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sudah terima berkat, kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.